Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang guru-guru hebat. Semoga tetap sehat dan semangat. Walaupun di luar terasa begitu menyengat, ya semoga aktivitas kali ini bisa membawa maslahat ya, baik dunia maupun akhirat. Amin. Oke. Saya akan share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah tampakkah? Sudah Bu. Oke, ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan sama-sama diskusi tentang satu tema, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Oke ya. Kita bertemu sama-sama di ruang kolaborasi untuk membahas hal tersebut ya, bersama saya Teti Fatima, pengajar praktek angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Waringkuru, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Seperti biasa, di sini saya akan share kesepakatan bersama yang dari sesi-sesi sebelumnya ya, untuk mengingatkan kembali selama mengikuti aktivitas kali ini ya, ini mudah-mudahan bisa kita sepakati ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, dan agar arah dan tujuan diskusi kali ini biar lebih terarah dan tidak keluar dari topik ya, saya akan menjabarkan dulu apa sih tujuan diskusi kita pada kali ini. Yang pertama, CGP mengungkapkan pengalaman yang pernah dilakukan terkait nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang kedua, CGP dapat menyusun strategi untuk menguatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Dan yang terakhir, CGP dapat menyimpulkan hasil diskusi dan membuat simpulan dalam bentuk postword, video, atau PowerPoint. Dan ini adalah merupakan tugas yang Bapak Ibu yang harus upload ya di modul 1.2. Ya, jadi tolong disimak, tolong aktif dalam diskusi ini sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang nanti bisa dituliskan dalam bentuk poster atau video. Ya, oke, kita akan mulai sesi diskusi pada kali ini. Sampai slideshow ya. Di sini ada suatu pertanyaan refleksi mungkin ya, tidak perlu dijawab oleh Bapak Ibu. Di sini saya hanya menanyakan guru penggerak seperti apakah saya. Sebetulnya nilai-nilai dan peran penggerak itu sudah ada belum di dalam diri saya? Ya, itu yang harus kita pertanyakan. Karena peran kita sebagai guru penggerak itu luar biasa ya. Kita akan menjadi figur dan kita akan menjadi contoh baik bagi siswa maupun untuk guru yang lainnya. Oke, kita masuk ke bahan diskusi yang pertama. Ya, ada pertanyaan di sini. Pada tahap eksplorasi konsep, kita sudah mempelajari profil pemuda Pancasila yang menjadi sasaran utama dalam program guru penggerak. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana penerapan profil pemuda Pancasila di tempat saudara bertugas? Oke ya, biar tidak bosan ya, mungkin kita akan check in dulu ya. Kita lihat dulu di sini nih, ada profil pelajar Pancasila sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi, atau mungkin nanti ada yang membahas pertanyaan tadi. Kita akan nyanyi sama-sama, bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Ya, setuju nih ya, kita akan coba ya memahami konsep pelajar Pancasila itu seperti apa sih gitu ya. Kita akan sama-sama nyanyi seperti ini ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Suaranya bagus ya Bu. Wah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita balik lagi ke bahan diskusi kita kali ini ya.
bagaimana penerapan profil pemuda Pancasila di tempat saudara bertugas. Ya, di sini saya ingin meminta pengalaman Bapak Ibu di tempat bertugas seperti apa. Mungkin ada yang mau memaparkan pendapatnya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Pak Sony. Ya. Kalau di tempat saya saat ini penerapan profil Pancasila masih harus ditekankan, Bu, karena anak-anak terkait dengan sikap profil Pancasila itu masih jauh dari harapan saya, sehingga perlu ada program-program pengembangan ke depan. Terima kasih. Oke. Tapi mungkin sebenarnya gini loh, profil Pancasila itu merupakan bagian dari pendidikan karakter. Mungkin sudah ada praktik-praktik positif juga di Pak Sony. Mungkin udah. Bisa diberikan contoh Pak Sony apa? Praktek positif kita berkaitan dengan religius, kita sedang kembangkan, yaitu dengan melaksanakan murojaah dan juga pelaksanaan sholat duha. Adapun yang lain untuk gotong royong dan sebagainya masih dalam tahap pengembangan, Bu, karena kita secara bertahap merubah dari masa pandemi yang 2 tahun ini efeknya luar biasa kepada siswa-siswa kami. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman lain? Di Pak Aliudin mungkin di Jawilan seperti apa Pak? Bisa minta pendapatnya? Kalau di Jawilan yang sudah dilakukan ya, yaitu dengan membentuk tim GPS namanya, Garuda Pengawas Sekolah. Jadi anak membantu mendisiplinkan dari anak oleh anak untuk anak. Jadi ini sebuah gagasan dari sekolah, bagaimana ketika anak belajar menginginkan apa sih sebenarnya, kedisiplinan seperti apa yang mereka inginkan, sehingga mereka yang membuat peraturan, mereka yang menjalankan, dan mereka juga yang membuat konsekuensi. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Pasti di gerakan itu yang namanya konsep profil pemuda Pancasila seperti gotong royong pasti ada ya di situ ya Pak Aliudin? Ada, di sana ada gotong royong, karena gotong memang di dalam ada. keanggotaannya juga mereka diambil dari semua perwakilan kelas. Iya, kemandiriannya juga mungkin dilatih, ya berpikir kritisnya juga mungkin ada. Oke, mungkin kita akan balik lagi ke slide untuk memaparkan paparan diskusi yang selanjutnya ya. Ini tadi udah kita diskusikan. Oke, bahan diskusi yang kedua, pertanyaannya, menurut saudara, peran dan nilai seperti apa yang harus dimiliki oleh guru penggerak itu seperti apa? Oke, untuk pertanyaan nomor 2 ini, mungkin di sini saya akan akan stop screen dulu lah, ya. Kita akan diskusikannya melalui Jamboard ya Bapak Ibu. Oke, ntar saya ini dulu ya. Jamboardnya. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum ada, Bu. Belum ya? Coba dilihat. Bu Teti, udah ada. Oh iya, ada Bu, udah ada. Oke. Yang di jam 14.41. Kok yang siapa ini jamboardnya? Sorry, salah set. Maaf ya. Ada nggak Bu? Yang saya ada? Ada. Ada. Di chat ya? Bu. Oke. Iya. Coba dilihat. Yang ini ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisi menurut Bapak Ibu peran dan nilai seperti apakah yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note untuk menjawabnya ya. Belibet. Silakan Bapak Ibu, peran dan nilai seperti apa yang harus dimiliki guru penggerak. Guru penggerak itu seperti apa? Karena yang namanya guru penggerak ini sebagai motor ya. Kalau dianya tidak bisa menggerakkan, tidak punya peran dan nilai yang baik, ya dia tidak akan menjadi contoh yang baik. Oke, silakan Bapak Ibu diisi sticky note-nya. Jangan lupa diberi nama ya. Lagi muter-muter Bu. Oh siap.
Peran dan nilai seperti apa yang harus dimiliki oleh guru penggerak? Ada yang sudah mencoba menjawab? Oke, Bu Rina, pemimpin perubahan. Guru penggerak itu sebagai pemimpin perubahan, ya good. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan pemimpin perubahan ini seperti apa, Bu Rina? Baik Bu, pemimpin perubahan bahwasanya guru penggerak itu harus mampu punya kompetensi di tempatnya bertugas, membawa guru-guru lain untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi dia menjadi pemimpin yang menggerakkan guru-guru lain. Siap. Oke, mungkin ada pendapat lain di sini, baru Bu Rina yang mengisi peran dan nilainya seperti apa saja yang bisa dipunyai. Mungkin tadi bisa dilihat di pertanyaan reflektif, di situ ada seperti apa di situ kan, ada orang lagi ngumpul, kemudian ada orang lagi belajar, mungkin itu kan termasuk di dalam peran dan nilai-nilai sebagai guru penggerak. Jamboard saya susah Bu, boleh? Oke, boleh langsung, silakan Bu In. Kira-kira peran dan nilai apa saja yang bisa? Peran guru penggerak mungkin bisa berkolaborasi dengan orang lain ya untuk mengadakan suatu perubahan. Oke, berarti kolaborasi itu penting ya. Nanti kaitannya kolaborasi berkumpul dengan orang-orang baik untuk membentuk suatu komunitas praktisi. Oke, mungkin ada pendapat lain? Peran guru penggerak itu harus seperti apa? Saya Bu. Silakan, Bu Lisna. Ya, jadi peran guru penggerak itu, terima kasih Bu, peran guru penggerak itu dia harus mampu mengeluarkan inovasi-inovasinya untuk pembelajaran seperti itu supaya pembelajaran itu lebih meningkat dan berpihak pada anak seperti itu Bu. Sebenarnya Bu Lisna itu udah menuliskan dua ya. Yang pertama itu inovatif, yang kedua berpihak pada anak. Itu merupakan peran dan nilai guru penggerak. Betul ya. Kita sebagai guru penggerak itu harus inovatif. Kalau tidak inovatif, anak sekarang bisa lebih kreatif ya Bu ya. Kita harus punya pengetahuan yang lebih update dibandingkan anak-anak kita gitu ya. Seperti itu. Sip. Mungkin ada pendapat lain? Peran dan nilai seperti apa? Oke, Bu Anissa Fitrah, mungkin jambornya mungkin ada masalah ya? Menurut saya kalau menjadi perubahan ke hal positif, tapi dikaitkan dengan aset sekolah yang ada ya Bu ya. Oke, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam sekolah. Ya, tapi sebesar apapun aset dan kekuatan ada di sekolah, tapi kita sebagai guru penggerak itu tidak punya peran dan nilai, itu akan sia-sia Bu. Jadi mulai dari diri kita sendiri ya, kita harus punya peran dan nilai sebagai guru penggerak. Kita harus kolaboratif, tapi seperti kata Bu Iin, kita harus inovatif, kita harus berpihak pada murid, ya itu. Sebenarnya itu yang terpenting gitu. Tapi memang aset pun, yang namanya fasilitas pun itu merupakan hal pendukung begitu, tapi bukan yang utama. Seperti itu. Iya Bu. Iya Bu. Siap. Ya mungkin kita bisa lihat lagi jamboard di slide berikutnya. Nah, kira-kira apa saja strategi yang dilakukan untuk menguatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak? Kalaupun tidak menuliskan di jamboard, mungkin kita bisa diskusi ya Bapak Ibu. Strateginya apa sih untuk menguatkan nilai dan peran sebagai guru penggerak? Kita harus ngapain gitu? Kalau saya belajar sepanjang hayat Bu. Wah, luar biasa. Setuju banget, benar. Sesuai dengan yang kita anut ya. Tawadu ya Bu, tawadu. Iya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Betul, di agama kita kan memang diajarkan sampai ke liang lahat pun kita masih harus belajar. Luar biasa. Kira-kira apa lagi ya strateginya? Selain kita menuntut ilmu untuk mengupgrade pengetahuan diri, kira-kira apa lagi?
berperilaku seperti perilakunya itu memberikan teladan yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Luar biasa, betul. Ya, bagaimana kita akan menggerakkan orang, bagaimana kita akan memberikan contoh pada orang kalau diri kita sendiri belum baik, betul. Jadi itu salah satu strategi. Jadi kita harus memerankan diri kita ya sebagai seorang guru penggerak gitu. Perannya dan nilainya itu harus baik dulu dari kitanya biar kita bisa menjadi contoh untuk yang lain begitu. Ya, sehingga orang lain bisa tergerak melihat kita. Kemudian dia akan bergerak dan kita akan sama-sama menggerakkan seperti itu. Atau mungkin ada masukan atau jawaban yang lain? Atau yang berbeda? Ya, tapi sepertinya semua sudah ya.